Syarat pulang dari Taiwan ke Indonesia tanpa karantina di Wisma Atlet Jakarta. Untuk TKW Taiwan, TKI Taiwan ada dua pilihan. Berikut ini untuk pulang ke Indonesia tanpa harus lama-lama menjalani karantina di Jakarta. Simak syarat dan ketentuannya. Ini kabar baik sih bagi yang rumahnya Jawa Timur, Jawa Tengah. Akhir-akhir ini heboh kabar terkait kepulangan yang bebas karantina di Indonesia, di mana jika melalui Bandara Jakarta semuanya harus melewati karantina di Wisma Atlet terlebih dahulu, baik itu yang sudah ada PCR dari luar negeri maupun yang belum ada, semuanya dianggap sama. Dan perlu diingat ya, yang nggak ada PCR kadang bisa pulang dan kadang juga tidak bisa pulang. Itu sesuai aturan para bapak-bapak pejabat di sana ya. Namun tidak demikian jika penerbangan berakhir di Bandara Juanda, Surabaya. Jika turun di Bandara Juanda tidak akan dikarantina, namun dengan syarat masa aktif PCR yang hanya 72 jam masih jalan alias tidak melewati 72 jam. Pengalaman tanpa karantina ini juga dibagikan oleh banyak TKI ya, yang pulang dari melalui Surabaya. Mbok Cikra Taiwan juga pernah membahasnya beberapa waktu lalu. Ada dua opsi jika kepulangan dari Taiwan menuju Surabaya itu tanpa karantina ya. Kalau dulu Mbak Cikra itu pengalamannya dari ABK yang pulang dari Taiwan transit di Hong Kong menggunakan Cathay Pacific ya. Transit di Hong Kong 17 jam kemudian ke Surabaya, masa aktif PCR-nya masih aktif dan mereka tidak dikarantina. Dan kemarin ada Mbak TKW yang dari Taiwan, transitnya di Singapura juga tidak dikarantina. Ternyata yang lewat Singapura lebih cepat, juga lebih murah. Nah, berikut ini adalah opsi pertama dan keduanya buat pilihan dari teman-teman TKI ya. Opsi pertama, transit di Hong Kong. Bagi teman-teman yang bingung maksudnya transit di Hong Kong bagaimana lamanya, itu bisa simak berikut ini ya. Untuk penerbangan dari Taiwan ke Surabaya langsung kan sudah tidak ada, solusinya transit ke Hong Kong. Jadi yaitu menggunakan maskapai salah satunya yang ada itu Cathay Pacific ya. Dari Taiwan kita terbang ke Hong Kong, dari Hong Kong langsung ke Surabaya, beda pesawat tapi ya. Namun harus memakan waktu lebih lama dari biasanya. Nah, alur penerbangannya seperti ini. Kalau dari Hong Kong, pertama berangkat dari Taiwan itu siang hari pukul 13.20 dari Terminal 1 Taoyuan International Airport ya. Kemudian dia menuju ke Hong Kong. Nah, sebelum terbang juga wajib membawa PCR. Kalau tidak ada PCR itu juga tidak bisa terbang. PCR sendiri di Taiwan itu ya sekitar berapa ya, harganya 7 ribuan lah naik turun gitu ya. Kemudian transit di Hong Kong itu kurang lebih 17 jam. 17 jam ya, hampir sehari lebih. Tidur di bandara tapi jangan keluar. Nanti kalau di Hong Kong kita keluar bandara, kita nanti nggak bisa masuk lagi. Kita nanti bisa dikarantina di sana. Kemudian setelah 17 jam menunggu di dalam bandara tidak keluar, itu di Hong Kong nanti ganti pesawat ya. Jadi saat kamu turun di Hong Kong jangan lupa ambil bagasi dan barang bawaan. Kemudian penerbangan dari Hong Kong ke Surabaya itu dilakukan di pagi harinya. Jadi kamu berangkatnya hari ini contohnya jam 13.20, kamu berangkat dari Hong Kong ke Surabaya itu besok pagi jam 9 pagi ya, 8.50 itu anggap aja jam 9 pagi ya. Jadi di Hong Kong lama nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin kamu juga jenuh, harus persiapkan HP baterainya penuh, bawa charger, mungkin HP-nya nanti akan habis baterainya, persiapkan semuanya termasuk makan dan sebagainya itu disiapkan semuanya kalau lewat Hong Kong karena lama di sana ya. Jika sampai Surabaya masa aktif PCR-nya di bawah 72 jam, maka nanti di Surabaya kamu bisa langsung pulang setelah melalui proses ya, seperti nanti kamu di Surabaya ngisi data kesehatannya, ngisi PCR-nya, ngisi semuanya kamu isi. Nanti setelah di swab juga di Surabaya, nanti kamu bisa ke IMEI, bea cukai, kemudian kamu bisa pulang, ambil bagasi, terus ke IMEI, terus bisa pulang ke rumah masing-masing ya, bisa pakai jemputannya sendiri-sendiri. Ini opsi pertama. Opsi pertama itu memang agak berat dan biayanya agak mahal. Nah, ini ada opsi kedua yang lebih murah, yaitu transit Singapura dari Taiwan. Dalam hal ini kita bisa memakai maskapai yang ada penerbangan dari Taiwan ke Singapura ya. Tapi dari pengalaman itu yang paling cepat transit menunggunya itu pakai Tiger Airways ya. Ya, opsi kedua ini juga udah dijalani viral ya di Facebook ya Mbak Sofia, itu kemarin juga mengikuti alur kedua ini, alur Tiger Airways ini. Jadi prosesnya seperti ini ya.
Pertama, tetap siapkan PCR dari Taiwan ya, harganya variasi 7.000-an NT. Kemudian pakai maskapai Tiger Airways dari Taiwan Transit Singapura. Ini maskapai yang paling nunggunya kita nggak terlalu lama di Singapura ya, sekitar 3,5 jam, karena maskapai yang lain nanti nunggunya terlalu lama juga. Berangkat dari Taiwan, tapi berangkat dari Taiwannya itu pukul 23.10 malam hari. Jadi ya persiapkan perjalanan kamu menuju bandara Taiwan Taoyuan di malam hari itu. Kemudian sampai di Singapura itu pukul 4 pagi ya. Nah, di Singapura nanti jangan keluar bandara. Kalau kamu keluar bandara nanti juga dikarantina, sama di Hong Kong juga jangan keluar bandara gitu loh. Nah, begitu kamu turun langsung ke ruang tunggu, kamu langsung nyari ya, di situ ada tulisan lah transfer to Surabaya, itu ada tulisannya. Jangan ikut yang arrival ya. Jadi transfer to Surabaya, kamu langsung masuk aja ke sana, langsung tunggu di sana gitu. Penerbangan ke Surabaya biasanya pagi pukul 7.40, itu menunggunya sekitar 3,5 jam. Nggak lama lah, kalau waktu segitu nggak lama. Pindah pesawat, tapi bagasi sudah diurusi maskapai kalau kita naiknya Tiger Airways ini ya. Kemudian kamu akan tiba di Surabaya itu pukul 8.50. Penerbangan dari Singapura ke Jakarta sekitar 1-2 jaman ya. Nah, di Surabaya nanti ada petugas yang membimbing ya. Kamu isi biodata, isi protokol kesehatan yang lainnya, data swab dan sebagainya. Kemudian nanti kamu jangan lupa bawa tes swabnya dari luar negeri, semuanya harus pakai bahasa Inggris ya, jangan bahasa Mandarin tidak berlaku ya. Setelah proses itu selesai, nanti kamu baru ambil bagasi, terus menuju tes swab lagi sekali, kemudian gratis kok tes swabnya. Kemudian kamu bisa ke email Bea Cukai untuk mendaftarkan email kamu ya. Kalau kamu nggak paham, sodorkan aja, di sana ada petugasnya. Ingat, IMEI harus didaftarkan di bandara. Kalau kamu telat sehari, kamu pulang dulu, nanti kamu bayarnya di Bea Cukai, nanti kamu dikenai biaya loh, nggak gratis lagi. Tapi kalau waktu itu kamu daftarnya ke IMEI ke Bea Cukai langsung di bandara itu, kalau HP-mu harganya di bawah 500 USD, kamu gratis kok, nggak dikenai biaya. Tapi kalau lebih, baru dikenai biaya. Nah, setelah itu, kamu bisa keluar bandara dan ya sudah, kamu bisa dijemput keluarga ya. Tapi kalau masa tes swabmu udah habis melebihi 72 jam, nanti kamu dikarantina di Surabaya sekitar itu 1 minggu ya, di Surabaya 1 minggu. Nah, itu dua opsi bagi kalian yang ingin pulang ke Indonesia. Nah, pilih opsi ini, kitanya lebih bagus ya, lebih baik, lebih murah juga dalam opsi kedua ini daripada kita harus karantina di Jakarta. Semoga informasi ini membantu teman-teman semuanya, dan jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputaran TKI. Terima kasih, salam sukses semuanya, dan jayo.